Halo murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Today's video, ibu akan lanjutkan materi Chapter 2 Let's Live a Healthy Life pada buku Bahasa Inggris Think Globally, Act Locally untuk siswa kelas 9 SMP. Nah, kali ini kita akan masuk ke Reflecting halaman 27 di mana kamu akan membuat latihan dan ibu beri contoh. So, without any further ado, let's get started. Alright, murid ibu silakan buka halaman 27 ya. Reflecting. Apa sih reflecting? Reflecting itu mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Oke, ibu baca perintahnya. We will work in groups to reflect on our learning. We will discuss to complete the statements in the book. Kita akan bekerja di dalam kelompok untuk mengingat kembali yang kita pelajari. Kita akan diskusikan untuk melengkapi pernyataan yang ada di dalam kotak. Nah, seperti yang ibu jelaskan, reflecting itu kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Sebagai contoh, di video sebelumnya, ibu udah jelaskan tentang ini, halaman 24, di mana kita sudah belajar bagaimana cara bertanya untuk what should you do, apa yang harus kamu lakukan, dan what should not do, apa yang tidak harus kamu lakukan untuk melakukan sesuatu. Nah, cara bertanyanya sudah ditunjukkan di halaman 25 dan di video ibu sebelumnya ibu sudah jelaskan di mana kita bisa menggunakan pertanyaan what for di depan baru diikuti oleh kalimat di belakangnya, kata bantu dan kalimatnya, atau kita bisa bertanya itu what-nya di depan, for-nya di belakang. Nah, gunanya untuk apa tadi murid ibu? Untuk menanyakan nih, purpose of doing or not doing something. Tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, itu terjadi di halaman ini untuk reflecting. Oke, kita baca ya. Now, I know that, so that, in order to, or to are used to state the purpose of doing something. Nah, sekarang saya sudah tahu bahwa so that, in order to, atau to digunakan untuk menyatakan tujuan melakukan sesuatu. Jadi kalau murid ibu ingin menjelaskan sesuatu, bisa gunakan so that, in order to, dan to. Ini merupakan conjunction atau kata hubung. Nah, ini ada penjelasan lagi. For example, sebagai contoh, get some examples of using each conjunction from the text you have learned. Ayo ambil beberapa contoh dari penggunaan conjunction. Conjunction itu yang mana murid ibu? Yang ini. So that, in order to, dan to. Dari teks yang sudah kamu pelajari. Mana teks yang sudah dipelajari? Nah, sebagai contoh di halaman 20, 21, dan 22. Ini ada conjunctionnya to, in order to. Kemudian ini ada so that, ada in order to. Kemudian di sini ada in order to, so that, in order not to. Nah, ini adalah conjunctionnya. Kita ambil dari sini boleh juga. Kembali ke sini, intinya adalah murid ibu mampu membuat pertanyaannya. Dengan cara apa? Perhatikan. We use what for. Kita bisa gunakan what for untuk membuat pertanyaan. Atau kita bisa gunakan what for. Nah, for-nya di belakang. Sebagai contoh di meeting sebelumnya, ini dia, ibu ulangi lagi, misalnya, what should we have breakfast for? Untuk apa? Ini untuknya di belakang. Untuk apa seharusnya kita sarapan pagi? Atau ini mau diganti dengan cara lain, dengan what for boleh juga. Kalau ini for-nya di depan, di belakang, ibu ganti dengan for-nya di belakang sebagai contoh yang ada di atas. Bisa saja. Jadi apa dia? What for should we have breakfast? Fast. Nah, ini what for-nya di depan. Sedangkan contoh yang di bawah what for. Jadi kalau ibu copy, kita buat nampak di sini, for-nya ibu tarik ke belakang, boleh saja. Oke. Nah, ini adalah contoh. Kembali ke halaman
tugas kita yang ini Ibu buat di sini deh biar nampak ya. Oke, begini. Nampak ya? Mudah-mudahan kamu paham deh. Nah, jadi kamu bisa buat pertanyaan dalam bahasa Inggris, tentunya itu tujuannya ya. Nah, kalau di atas ini what for, ini dia what for. Kalau di bawah what for, mana dia? Ini dia what for. Nah, murid Ibu juga harus paham, tidak hanya meletakkan what for-nya saja, tapi juga bisa membuat bagaimana sih pattern-nya. Nah, Ibu ajarkan ya pattern-nya. What for ini, kemudian boleh diikuti kalau seandainya mau menunjukkan seharusnya, maka kita gunakan should dulu ya. Seharusnya should, kemudian ada subjek, kemudian ada kata kerja, verbnya yang dasar ya, bentuk pertama tidak boleh ditambah apa-apa, kemudian baru objek atau keterangan di belakangnya. Oke, inilah rumus untuk membuat, jangan lupa tanda tanya. What for should subject, subjek ini nanti tergantung apakah she, we, you, I, terserah subjeknya. Kemudian kata kerjanya yang bear, Ibu garis bawahi, artinya tidak boleh ditambah embel apa-apa. Ini contohnya have. Kemudian contoh lainnya. Nah, kalau mau pakai what for-nya di belakang, tinggal salin ini, letakkan for-nya di belakang. Oke, Ibu jelaskan dulu di sini biar nampak. Nah, gitu. Ini penggunaan should ya. Boleh tanpa should, Bu? Boleh, tidak ada larangan. Tergantung pertanyaan yang ingin kita buat. Sebagai contoh, kita buat patternnya lagi. Ibu copy ini dulu. What for? Ini boleh pakai kata bantu do atau does. Tergantung subjeknya. Nah, tergantung subjeknya, ingat ya. Atau for-nya diletakkan di belakang. Oke, sebagai contoh, nah gini. Gitu. What for, do, dan does. Oke, Ibu kasih contoh misalnya, what for do you save money? Untuk apa kamu menabung atau nyimpan uang? Ini what for-nya. Oke, what for, lihat. Ini do. Kenapa kita gunakan do, Ibu garis? Karena subjeknya you. Ibu hitamkan. Kemudian mana kata kerjanya? Ini dia kata kerja, Ibu garis bawahi. Dan money adalah objeknya. Untuk apa kamu nyimpan uang atau nabung? Bisa juga terjemahannya gitu. Kita ganti dengan for-nya di belakang, bolehkah? Boleh. What do you save? For-nya di belakang. What do you save money for? Nah, oke. Kalau does gimana, Bu? Nah, tergantung apa tadi? Subjek. Ibu ganti misalnya gini. Bu copy dulu. Oke, what for? Does. Misalnya, does she? Nah, untuk apa dia perempuan nyimpan uang? Atau Ibu ganti lagi deh. What for does your friend? Untuk apa teman kamu nyimpan uang? Nah, tapi kalau your friend-nya tambah banyak gimana, Bu? Oke. Artinya, kalau dia jamak, kita pakai do. What for do you friends-nya pakai s gitu. What for do your friends save money? Karena temannya jamak atau lebih dari satu, maka pakai do. Nah, jadi intinya murid Ibu, penggunaan do dan does ini, Ibu panjangkan dikit. Nah, penggunaan do dan does ini tergantung apa tadi? Subjek. Ini pelajarannya di simple present tense. Ingat, kapan dipakai do, kapan pakai does, tergantung subjeknya. Contoh, she, he, it, itu kita gunakan does atau subjek yang tunggal. Kemudian I, you, they, we, dan subjek yang jamak kita pakai does. Begitu murid Ibu. Oke, jadi inti pelajaran kita penggunaan apa?
ini penggunaan what for dan what titik-titik for. Kalau pakai do dan does bisa. Kalau pakai should yang di atas ini dia what for bla 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 should subject verb. Oke, objek atau complement di belakangnya. Nah, inilah rumusnya atau patternnya. Gimana murid ibu? Bisa buat pertanyaan? Murid ibu kembali lagi ke readingnya. Mana readingnya ya? Sebentar. Nah, ini readingnya, teks ini. Dan buatlah pertanyaan. Atau buat pertanyaan sendiri. Kita buat contoh lagi deh. Tadikan uang, simpan uang. Ibu, kasih contoh. What for do you learn English? Misalnya. Untuk apa kamu belajar bahasa Inggris? Nah, ibu bisa kasih jawab dengan menggunakan conjunction yang di atas. So that, in order to, dan to. I learn English to be. Untuk apa? Saya mau belajar bahasa Inggris untuk to be able to speak with people around the world. Misalnya gitu ya. Saya mau belajar bahasa Inggris. Speak. Ini to-nya, conjunction to-nya. Nah, kenapa pakai be di sini, Bu? Ingat, sudah di awal udah Bu jelaskan kalau to ada be karena di belakangnya ini bukan kata kerja, tapi ini kata sifat. Nah, maka penggunaan to. Karena aturannya apa? To diikuti oleh infinitive atau bare verb. Oke. Untuk apa kamu belajar bahasa Inggris? Ini pertanyaannya. Saya belajar bahasa Inggris untuk mampu berbicara dengan orang di sekeliling dunia. Atau boleh juga pakai in order to jawabannya. Oke, boleh. In order to get a job. Misalnya jawabannya gitu. Untuk apa kamu belajar bahasa Inggris? Agar mendapatkan pekerjaan. Nah, ini adalah conjunction-nya. Bisa buat penjawaban panjang, bisa. I learn English. Nah, in order to get a job. Agar mendapatkan pekerjaan. Nah, ini khusus untuk yang ini ya, aturannya. Oke. Gimana murid ibu? Paham ya? Jadi intinya kembali lagi ke sini rumusnya nih. Toh. Kerjakan dan coba latihan terus. Sehingga bahasa Inggris kamu menjadi bagus dan kamu bisa menggunakan conjunction. So that, in order to, dan to. Dan juga bisa membuat pertanyaan dengan penggunaan apa tadi? What for dan what titik-titik for. Sehingga bahasa Inggris kamu ulang lagi makin bagus, makin cantik, dan kamu makin pintar. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.